Ishrah li sadri Yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli Rabbi zidna ilma Warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Fa inni usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, sholat maghrib berjamaah di Masjid Firdausil A'la. Hadirnya kita di masjid ini hal yang mesti kita syukuri, karena ada orang-orang yang tidak bisa sholat ke masjid, bukan karena fisiknya lemah, bukan karena dia sakit, tapi memang Allah tidak menginginkan kehadiran dia. Maka dibikin segala cara sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia tidak dekat sama Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap syafaat beliau di hari akhir. Nah, ketika saya mengingatkan diri sendiri dan semua jamaah yang hadir untuk meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu takut. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sedikit oleh-oleh jamaah. Seminggu yang lalu saya tidak bisa hadir karena perjalanan safar ke Pontianak. Misi saya ke Pontianak adalah mengantarkan guru saya, ustadz saya, namanya Ustadz Isa, untuk bertemu dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz Luqmanul Hakim ini seorang anak muda, usianya baru 39 tahun, tapi prestasinya luar biasa. Masjid yang beliau kelola itu asetnya lebih dari 300 miliar. Masjid yang beliau kelola itu manfaatnya sangat luar biasa, walaupun ada di komplek yang mayoritas non-muslim, 80% non-muslim, orang-orang Cina dan lain sebagainya, tapi subhanallah masyarakat sekitar masjid itu sangat support, sangat mendukung, sangat dekat dengan beliau. Karena di antara salah satu program yang beliau bikin adalah program tetangga baik. Jadi setiap seminggu sekali nanti teman-teman timnya beliau yang namanya Paskas itu keliling membawa beras, buah-buahan, sayur-sayuran, dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya, tetangga-tetangga masjid. Itulah, walaupun masjid itu di komplek yang non-muslim, tapi dakwah masjidnya ini sangat luar biasa. Sedikit saya menceritakan tentang beliau. Beliau itu alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, kemudian beliau melanjutkan S2 ke Malaysia. Setelah lulus, beliau sebenarnya ingin melanjutkan perantauan, tapi ibunya yang kita semua manggilnya Wawa itu minta sama beliau untuk tinggal di Pontianak. Berkah daripada ketaatan beliau kepada ibunya sampai sekarang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tahun 2012 ada kejadian seorang kakek kalah judi, lalu cucunya dijual. Ada cucunya 3, ini cucunya dijual semua. Yang pertama sudah laku, harganya 1,5 juta. Masih ada sisa 2 lagi mau dijual, tapi cucunya ini diselamatkan sama seorang kiai pesantren, dibawa ke pesantrennya.
Ketika Ustadz Lukman dapat informasi itu, beliau ingin sekali melihat keadaan anak-anak itu, maka beliau datang ke pesantren tersebut lalu mendapati kondisi anak-anaknya itu prihatin, pondok pesantrennya prihatin. Ketika beliau masuk ke dapur, beliau dapat beras yang dimakan santri itu pecah-pecah, bau dan berkutu. Akhirnya beliau nanya sama kiainya, "Kiai, kenapa kok kiai tidak beli beras yang bagus untuk makan anak-anak?" Kata kiainya, "Kalau saya beli beras yang bagus, nanti santri makannya tanpa lauk dan tanpa sayur." Maka saat itulah, di titik itulah beliau bertekad untuk mewakafkan dirinya berkhidmat kepada umatnya Rasulullah dalam hal menyantuni anak yatim dan para santri penghafal Al-Quran. Dan disitulah beliau mencetuskan sebuah program, namanya program Gerakan Infak Beras tahun 2012, namanya Gerakan Infak Beras. Beliau memulai hanya dengan 3 orang kawan beliau. Hari ini alhamdulillah setiap bulan beliau membagikan 800 sampai 1000 ton beras setiap bulan. 800 sampai 1000 ton beras per bulan untuk 6.800 pondok dan panti asuhan, dan mungkin lebih dari 60.000 santri penerima manfaat yang sekarang ini setiap bulannya dibantu oleh beliau. Ini Masya Allah contoh teladan anak muda yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya tahun lalu saya sudah ke sana sama istri bulan Mei 2022. Alhamdulillah tahun ini dikasih Allah kesempatan lagi untuk silaturahmi ke sana. Ketika saya hari Sabtu itu datang, Jumat malam saya datang, hari Sabtu itu saya diajak Ustadz Lukman untuk keliling. Programnya, kegiatannya namanya Dropping Akbar. Jadi bagi-bagi beras akbar di Pontianak. Dimulai dengan majelis subuh dulu di Masjid As-Salam. Pada subuh beliau ngasih motivasi, ngasih nasihat. Jadi bukan orang miskin yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang butuh mereka. Kitalah yang membutuhkan amal soleh. Karena hakikat daripada keimanan kita adalah manifestasinya dalam bentuk amal soleh lainnya. Gitulah beliau ngasih materi dan nasihat kepada kita semua. Setelah itu jam sekitar 7:30 diadakan apel, dikumpulkan ini tim yang dropping beras. Saya lihat dan dapat informasi di depan masjid itu ada sekitar 160 motor lebih. 160 motor lebih, satu motor biasanya 2 orang, berarti pagi hari itu sekitar 300-an orang lah, pakai baju hitam-hitam, tulisannya Paskas, pasukan amal soleh. Mereka juga sebagian pakai rompi, di rompinya itu tertulis "We are nothing, Allah is everything." Kami ini bukan apa-apa, Allah lah yang merupakan segala sesuatu. Nah, itulah 300 lebih peserta, dan di pagi hari itu kami membagikan sekitar 3 ton beras. Satu motor bawa 20 kilo, dibagi 4 rute, rute 1, rute 2, rute 3, ada rute spesial. Rute spesial itu rute 4. Di rute 4 ini ada Ustadz Lukman, ada tamu-tamu dari Dompet Duafa dari Jakarta, ada influencer dari Padang, ada tamu-tamu Paskas dari situ Sidoarjo, ada yang dari Surabaya. Pokoknya ini rute keempat, rute yang spesial. Kebetulan saya ada di rute yang keempat ini. Kita jalan, saya pikir ke kota Pontianak, ternyata tidak di kota kita, Pak. Kita jalan ke pinggir kota Pontianak, bahkan bukan cuma pinggir, kita masuk ke pelosok. Kita melewati jalan yang sudah bukan aspal, jalan yang gini loh, Pak. Apa? Jalan tak, bukan berkelok, jalan tanah, jalan yang becek bekas hujan.
yang lumayan cukup licin, kalau udah hati-hati bisa kepleset di situ. Kita masuk ke pedalaman, masuk ke kampung-kampung gitu, betul-betul dalam sekali kita masuknya. Saya nggak bisa ngukur berapa lama perjalanan kami waktu itu, karena saya menikmati perjalanannya. Saya boncengan sama Ustadz Isa, sampailah kami di sebuah pondok pesantren. Kemudian kami ketemu sama kiainya. Ternyata kiainya ini Bapak Ibu habis kena stroke, jadi ngomongnya masih belum bisa lancar seperti kita. Tapi subhanallah, walaupun beliau tidak bisa ngomong lancar, tapi kalau ngajinya lancar. Kalau ngajar fikih, ngajar bahasa Arab, ngomongnya lancar. Tapi kalau ngomong biasa tidak lancar. Nah, ini menarik sekali. Kemudian santri-santrinya keluar, datang ngasih kita hidangan yang ala kadarnya, air putih sama teh, ya. Saya melihat kondisi santrinya, penampilannya, ya sederhana banget lah ala santri, bahkan dalam tanda kutip bisa dikatakan cukup lusuh. Salah satu kisah yang membuat saya itu makdek itu adalah kiainya ngomong gini, ya kami beberapa kali itu mengalami sampai karena sudah saking tidak adanya beras, saya kumpulkan semua santri, malam-malam kita sholat tahajud, qiyamul lail bersama-sama, lalu kita berdoa minta sama Allah, ya Allah datangkanlah beras untuk kami, ya Allah. Ya Allah, apa doanya? Datangkanlah beras untuk kami. Dan sambil berkaca-kaca Pak Kiainya mengatakan, subhanallah Ustaz, malamnya kami doa, paginya teman-teman paskas datang bawa beras. Di Darul Fitrah pernah kehabisan nasi? Tidak pernah. Tidak pernah ngalami kehabisan nasi. Tidak pernah sholat qiyamul lail minta nasi, tidak pernah. Alhamdulillah ya, berarti ya. Ibu-ibu di sini ada yang pernah ngalami sampai kayak gitu pun tidak punya nasi di rumah? Atau kita lebih banyak buang-buang nasi? Kita lebih banyak apa? Buang-buang sisa makanan, lauk, sayur dibuat banyak tapi tidak makan. Nah, ini mohon maaf ini. Kadang-kadang kalau kenapa tuh Ustaz Lukman tidak minta, misalkan dalam arti sudah sini Pak donasinya aja yang kami kirimkan, tapi Ustaz Lukman ini salah satu pendekatan yang menarik dalam dakwah beliau itu. Beliau selalu mengajak orang-orang itu untuk menyaksikan langsung gitu. Jadi ketika saya naik motor itu, jadi yang di samping saya naik motor itu tidak semuanya anak-anak muda, ada yang dah kakek-kakek gitu ya, ada nini-nini gitu, ibu-ibu sudah masya Allah sudah tua itu ikut naik motor panas-panasan. Pontianak mohon maaf tidak kayak Jogja ini panasnya masih masuk akal. Pontianak ini panasnya ngentang-ngentang masya Allah ya. Ini Katulistiwa, jadi panasnya hampir kayak Saudi Arabia. Berapa itu, tapi masya Allah orang-orang tua ikut dropping, dia sendiri mikul beras, ngerasakan melihat kondisi santri-santri dan para ustadz, para kiai di luar sana itu ada yang cuma sekedar makan aja sulit gitu loh, makan aja susah, sekedar dapat beras aja sampai doa-doa gitu. Sehingga kita yang sama Allah dikasih kenikmatan banyak ini, kita jadi lebih banyak bersyukur gitu. Kita malu gitu loh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dengan semua kemudahan dan kenikmatan yang diberikan sama kita ini kita banyak mengeluh, sambat kurang ini kurang itu. Doanya kita kalah, ya Allah motor X-Max ya Allah, N-Max ya Allah, pingin mobil ya. Itu anak-anak di pelosok sana Pak yang diminta dalam doa Pak, beras, makanan pokok lah. Kalau yang makanan pokok aja tidak ada, apalagi yang lain, tidak kepikiran mereka mau minta yang lain-lain. Itu pengalaman saya dropping di Pontianak ini, salah satu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Di Jogja sebenarnya ada, di Jogja teman-teman Paskas itu punya data, di Jogja ada sekitar 500 pondok pesantren yang ada di sekitar Jogja yang sudah didata dan mendapatkan manfaat. Total santri yang ada di Jogja yang dapat manfaat dari Paskas itu sekitar 11.000
11.000 santri. Dulu di tahun 2020 di masa Covid pernah sampai di satu titik Jogja ini setiap bulan bisa dropping beras 50 ton setiap bulan. Hari ini menurun. Katanya hari ini sekitar 25 ton per bulannya. Nah, ini kenapa Ana nyampaikan di majelis ini, karena kemarin saya bilang sama satu teman, Ustaz, Ana pingin berkhidmah membantu Munzalan, tapi Ana tidak punya duit, Ustaz. Ana bisanya Ana ngisi majelis di mana, Ana akan sampaikan, Ana akan ceritakan tentang Paskas, sehingga nanti barangkali aja ada jamaah-jamaah yang ingin gampang kok Bu, kalau Ustaz, kalau kami pingin gabung infak beras gimana? Kita siapkan uang Rp1.000 sehari. Berarti sebulan berapa? 25.000, hari libur nggak dihitung ya. Jadi sebulan cuma 25.000. Nanti insya Allah setiap bulannya bisa ditransfer atau dijemput sama teman-teman Paskas. Cuma hari ini memang belum ada satupun teman Paskas yang di sini, tapi minimal saya sampaikan. Saya bilang sama Ustaz Lukman seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad juga bilang sama beliau gini, pokoknya kemanapun saya ngisi tabligh akbar, silahkan teman-teman Paskas merapat, nanti akan saya sampaikan tentang kegiatan Paskas, silahkan teman-teman Paskas yang menindaklanjuti. Jadi nanti bagian yang menghubungi jamaah adalah teman-teman Paskas. Nah, ini di sini di majelis ini saya sampaikan saja. Entah kapan ada teman Paskas yang mau silaturahim ke sini ketemu sama Bapak Ibu, tapi sudah saya sampaikan ceritanya. Ala kuliah. Apa itu? Ya, dapat. Iseng biar ada kegiatan lah. Sudah ngajar ya. Kita keliling dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Jadi ketika kami keliling itu lebih banyak hati itu sedih gitu, ngelihat kondisi saudara-saudara Muslim kita di luar sana. Padahal mereka ini para kiai dan santri adalah orang-orang yang tulusnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Mereka belajar untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala eksis di atas muka bumi ini. Yang ingin saya sampaikan, kebetulan majelis kita malam hari ini banyak santri, santri-santri dari pondok pesantren Darul Fitrah Sukoharjo. Dulu saya pernah ngabdi di sana 1 tahun belajar. Cuma kalau sama anak-anak ini saya tidak kenal, karena kan sudah tahun 2013, sudah 10 tahun yang lalu saya ngajar di sana. Jadi di luar sana, wahai santri-santriku sekalian, ada seorang santri namanya Lukmanul Hakim, alumni dari pondok pesantren Gontor. Masih muda usianya, tapi bisa melakukan amal soleh yang luar biasa, bisa berkiprah, bisa memberikan manfaat yang sangat banyak kepada umatnya Rasulullah. Bahkan kemarin ketika di satu pondok, pondoknya Habib Umar bin Hashim Al-Qadri, itu Ustadz Lukman diminta ngisi tausiah, beliau tidak mau. Akhirnya saya dipaksa sama beliau untuk ngisi tausiah, karena saya manut sama guru. Alhasil saya menyampaikan sedikit tausiah. Tausiah yang saya sampaikan kepada yang hadir ketika itu adalah, antum perhatikan Ustadz Lukman ini orang yang tangannya nanti insya Allah bakal digandeng sama Rasulullah SAW, karena beliau peduli sama umatnya Rasulullah, terutama anak-anak yatim. Ustadz Lukman ini apa istilahnya? Bisa dikatakan sebagai anak muda yang hidupnya itu adalah solusi berbagai macam permasalahan, bukan sumber masalah. Kalau kita melihat santri zaman sekarang dapat kesempatan keluar pondok, kemudian pegang HP, habis sudah waktunya dipakai buat mainan HP.
nggak ngerti apa yang ditontonnya, nggak tahu apa manfaat yang didapatnya dari HP itu. Gua scroll Instagram, gua scroll TikTok, gua nonton YouTube, buang-buang umur, la faidata fiha. Wala ngasih manfaat buat orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri pun nggak ngasih manfaat. Nabi Sulaiman dapat informasi kalau kakinya Ratu Balkis itu seperti keledai, cantik tapi kakinya kayak keledai. Untuk membuktikan informasi itu, Nabi Sulaiman membuat istana besar yang lantainya terbuat dari kaca. Istana itu megah, mewah, indah, luar biasa. Ruangan utamanya tidak ada tiangnya, lantainya terbuat dari kaca. Supaya apa? Ketika sang ratu masuk ke dalam istana itu, diangkat roknya sampai terlihat betisnya. Sekedar untuk membuktikan informasi betisnya betul-betul kayak keledai apa enggak itu, Nabi Sulaiman bikin istana sebesar itu, seindah itu, hanya dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan. Ada manusia-manusia yang punya kapasitas jauh lebih besar daripada masalah yang perlu diselesaikan. Maka saat ini dibutuhkan anak-anak muda milenial ini yang ya Sulaiman milenial lah gitu, Lukman Gen Z gitu, anak-anak muda alumni pondok tapi yang bermanfaat buat umat, yang punya kiprah buat umat, bisa menjadi solusi masalah buat umat, bisa membimbing umat, bisa ngajari umat, bukan manut apa kata umatnya tuh pengennya Ustadz ceramahnya yang lucu-lucu aja Ustadz, kalau kami tidak lucu kami tidak mau datang. Akhirnya Ustadznya bikin ceramah lucu. Ustadz lah yang mengarahkan umat, bukan ustadz diarahkan sama umat. Sejak kapan aturannya dibalik begitu? Nah ini yang santri-santri dengarkan. Jangan jadi santri yang habiskan umur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahi dari anak zaman ngasih ustadz muda itu anak paling kesel sama ustadz model kayak gitu. Ustadz muda nganggur, mainan HP, mainan HP, waktunya dihabiskan buat mainan HP, tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan anak pernah, tapi inilah ya, tak cerita ini tapi kok live, tidak apa-apa lah ya. Ada ustadz muda yang tak marah ya bisa-bisa gitu, karena datang ke pondok itu cuma tidur, makan, ngotor-ngotori piring, nyampah tok. Ustadz jenis apa ya? Tidak ngasih manfaat. Kayak Ustadz Lukman lah, santri-santri yang dibutuhkan sama umat hari ini. Pertanyaannya adalah, antum besok setelah lulus mau jadian kayak mana? Hah? Gitu, kira-kira bisa dipahami? Santri-santri, Pak mohon maaf ya Pak, ini saya adegannya lagi marahi santri ini, bukan marahi jamaah yang lain. Karena kebetulan ada santri, alhamdulillah ya. Balia ini santri apa ya? Santri tua sih. Tapi insya Allah Ustadz Balia ini kan memberi manfaat buat umat kan. Waktunya masya Allah dihabiskan buat ngajar santri di sini, ngajar kasin bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim. Semoga Allah memudahkan Ustadz Balia ya Allah. Kasih kemudahan dalam segala urusan. Cepat jodohnya ya Allah. Istri cantik, soleha, anak orang kaya. Amin. Cari baksian Pak ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Pontianak juga ada satu oleh-oleh lain yang ingin saya ceritakan. Jadi hari kedua saya diajak sama Habib Ali Al-Hinduan. Habib Ali ini yang mengelola pondok pesantren Al-Bahjah di Pontianak. Al-Bahjah itu Buya Yahya. Buya Yahya itu alumni Darul Lughah wa Dakwah, pondok pesantren Dalwa. Nah, Habib Ali ini juga alumni Dalwa, bahkan sampai hari ini masih S3 di Dalwa. Beliau mengelola pondok pesantren Al-Bahjah di Pontianak. Nah, sama beliau anak berkesempatan diajak keliling silaturahmi, salah satunya ke rumah seorang perempuan yang sangat mulia dan menakjubkan, namanya Hubabah Anisah binti Yusuf Al-Hinduan. Namanya Hubabah Anisah, namanya Anisah
binti Yusuf Al-Hinduan. Al-Haddad marganya Al-Haddad. Usianya sudah 107 tahun, tapi subhanallah masih bisa berdiri normal. Jalan dari kamar masuk ke mobil itu masih ya cuma digandeng aja sama keluarganya. Diceritakan ketika saya di mobil perjalanan mau ke tempatnya Hubabah Anisa ini, Habib Ali menyampaikan ke saya, Hubabah Anisa itu setiap hari bangun malam jam 1 mulai tahajud sampai subuh. Tahajudnya dari jam 1 sampai subuh. Dan beliau setiap 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi sehari 10 juz baca Quran. Nah, kita ini satu aja tidak kelar. Dan beliau setiap hari tidak kurang dari 100.000 kali sholawat kepada Rasulullah SAW, karena favorit beliau dalam urusan ibadah ini adalah sholawat. Lisannya tidak pernah berhenti sholawat. Jadi ketika kami datang pun lisannya yang diucapkan yang baik-baik, ngomongnya masih jelas. Doa. Bahkan ketika beliau angkat tangan mulai doakan kami, ini saya yang merasakan sendiri, susah saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya yakin perkataan saya tidak bisa mewakili situasi yang saya alami. Ketika saya ada di hadapan beliau, saya angkat tangan, posisinya beliau di atas kasur, saya di bawah, beliau doa, itu suasana ruangannya lain, vibes-nya lain. Jadi auranya di ruangan itu lain. Bahkan sampai selama beliau doa itu berkali-kali air mata saya netes tidak bisa dikendalikan. Alhamdulillah saya mbak sorban, jadi tidak terlalu kelihatan gitu nangis terus gitu, karena Masya Allah sekali beliau ini. Kita melihat kok aja sudah kagum luar biasa. Memang disebutkan di dalam kitab Risalah ada Sulukil Murid yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tentang ada 5 faktor yang disebut sebagai ba'ith qawi atau pembangkit yang kuat agar orang itu dapat hidayah. Ya, ini poin penutup materi kita malam hari ini. Ada 5 hal, ada 5 poin yang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad disebut sebagai ba'ith qawi atau energi pembangkit yang kuat, pendorong yang kuat, faktor yang kuat supaya orang itu dapat hidayah. Ada 5 hal. Yang pertama adalah at-tabsyir. Apa? At-tabsyir. Tabsyir itu kabar gembira, iming-iming surga, iming-iming pahala, iming-iming balasan. Terkadang ada orang yang termotivasi untuk bersedekah, beramal soleh itu setelah dia tahu, oh ini pahalanya sekian. Dia sholat syuruk karena tahu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Ada tipe orang yang akan dapat hidayah, semangat beramal soleh kalau dia mendapatkan tabsyir, kabar gembira. Oke? Mafhum? Ba'ith qawi yang kedua adalah at-takhwif. Orang dapat hidayah karena takhwif. Takhwif dari kata khauf, artinya takut. Dia ditakut-takuti neraka, ditakut-takuti dosa, ditakut-takuti azab. Nanti kalau kau durhaka sama orang tua, hukumannya disegerakan di dunia dan di akhirat. Maling undang itu jadi batu karena kurang ajar sama orang tuanya, lebih mementingkan istrinya daripada ibunya dan seterusnya. Ada orang yang dapat hidayah karena takhwif. Kemudian yang ketiga, ada pembangkit hidayah namanya at-tashwiq. At-tashwiq dari kata syaukun, mahabbah, hub, cinta. Jadi seorang itu cinta kepada Allah, seorang itu cinta kepada Rasulullah. Seperti Ustadz Lukman yang setiap kali beliau ceramah di depan umum, beliau bilang, saya melakukan ini semua supaya Rasulullah bangga terhadap umatnya, terhadap kami. Itu sambil beliau nangis. Beliau nangis, hatinya lembut, beliau mudah dikasih nasihat, mudah mendapatkan hidayah karena hatinya ini
dipenuhi dengan cinta. Ini orang model kayak gini disentuh dengan at-tashwiq, disentuh dengan at-tashwiq. Lalu yang keempat, faktor kuat yang menyebabkan seorang itu bisa mendapatkan hidayah namanya an-nadhrah ila wujuhis sholihin. Apa? An-nadhrah ila wujuhis sholihin, melihat wajahnya orang soleh. Oh, ternyata sekedar melihat wajahnya orang soleh itu bisa menjadi apa? Penyebab hidayah. Seorang dapat kekuatan, seorang mendapatkan energi untuk amal soleh. Saya pulang dari Pontianak itu semangatnya membara terus karena saya melihat, Masya Allah, Ustadz Lukman ini kayak orang tidak ada capeknya. Saya datang, hari itu kita dropping beras, malamnya beliau persiapan, paginya ke Jakarta, besok paginya lagi udah sampai Pontianak lagi, sudah ngajar lagi, besoknya lagi keluar lagi, kemana lagi, Masya Allah. Subhanallah, salah satu rezeki yang diberikan Allah kepada Ustadz Lukman, sampai bandara itu bisa diatur sama Ustadz Lukman. Beliau punya santri-santri di bandara, jadi kalau beliau mau pergi, nanti barang-barangnya tiba-tiba udah sampai pesawat dulu, Ustadz Lukmannya masih jauh, nanti datang 1 menit sebelum pesawat itu berangkat, tidak apa-apa, Ustadz Lukman bisa nelpon ke petugas bandara, tolong pesawatnya tahan dulu, saya belum sampai. Ya, Ustadz Lukman sampai kayak gitu, tinggal nelpon petugas bandara, tolong pesawatnya jangan terbang dulu, Anda belum sampai, ini 15 menit lagi. Ya sudah, pesawat delay 15 menit nunggu beliau. Masya Allah, ini anak muda tapi energinya luar biasa. Nah, maksud saya, teman-teman sekalian dirahmati Allah, dulu pernah ada beberapa waktu yang lalu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, seorang ulama luar biasa asal negeri Tarim yang datang ke Indonesia. Ketika beliau keliling, orang yang menghadiri jamaah beliau itu tidak kurang dari 150.000 setiap tempat. Orang-orang berlomba, bahkan banyak orang yang masuk Islam hanya karena melihat senyumnya beliau saja. Ratusan orang masuk Islam cuma karena melihat senyumnya beliau, bukan ceramahnya beliau. Beliau ceramahnya pakai bahasa Arab, tapi ada penerjemahnya. Dan alhamdulillah saya dikasih Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melihat beliau dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dia kurang lebih dari saya ke tempatnya ibu situ. Selisih cuma 6 atau 7 soft. Dan saya merasakan 1 bulan bahkan lebih setelah bertemu sama beliau itu, semangat itu tetap apa? Nyala terus di dalam hati. Sebagaimana mata melihat kemaksiatan berpengaruh ke dalam hati, maka mata yang memandang kebaikan atau memandang wajahnya orang-orang soleh akan berpengaruh juga ke dalam hati. Saya mau nanya, bapak-bapak ibu pernah merasakan enggak? Kita biasa rutin hadir majelis, senang mendengarkan ceramahnya ustadz tertentu, tiba-tiba 1 pertemuan, 2 pertemuan kita tidak bisa hadir. Kira-kira ada tidak rasa kangen untuk ngelihat lagi wajahnya beliau? Ada perasaan kayak gitu? Itulah kerinduan terhadap hidayah. Terus setelah dapat materi kayak gini nih, kira-kira kalau pulang ke rumah ada muncul semangat apa enggak? Ada perasaan yang lain apa enggak? Nah, seperti itulah ketika orang itu bermuamalah dengan orang-orang yang baik, bermuamalah dengan orang-orang soleh, bermuamalah dengan para guru, para ulama, para habaib, para tuan guru. Maka selain materi yang mereka sampaikan itu menambah semangat kita, melihat wajahnya mereka saja itu juga sudah menambah keimanan dan hidayah yang ada pada diri kita. Tadi yang keempat apa? Rumusnya orang itu dapat hidayah, an-nadhrah ila wujuhis sholihin, memandang wajahnya orang soleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah nadratus sholihin ilaihi, pandangan orang soleh terhadap orang tersebut. Itulah kenapa kalau ada datang para ulama, para habaib dari luar kota datang ke Jogja, anak berusaha hadir dan berusaha ambil posisi yang paling depan supaya bisa melihat beliau dan beliau melihat saya. Saya dari zaman kecil, dari saya masih bayi mungkin sering digendong sama abah, hadir majelis taklim, kemudian didekatkan sama ustadz, dimintakan doa. Ustadz itu senyum mandang kita,
dielusnya kepala kita, didoakan kebaikan untuk kita. Saya masih ingat zaman saya TK atau ya seumuran itulah, TK atau SD, setiap abah majelis taklim kemana saya diajak. Nanti selesai majelis taklimnya, nanti abah saya nuntun saya dibawa sampai ke ustadznya itu. Kamu salim sama ustadznya, kita salim sama ustadznya, minta doa, nanti didoakan sama ustadznya. Ternyata ini adalah salah satu pendidikan yang diajarkan para salaf kita terdahulu, supaya anak itu dikenalkan dan didekatkan dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, supaya mendapatkan doa, supaya ketularan ilmunya seminimal-minimalnya itu menjadi penyebab hidayah. Tadi pagi ada seorang jamaah yang hadir ke rumah saya. Saya bikin majelis setiap Senin ba'da subuh di rumah. Bisa ditonton juga live di Instagram. Ada ibu yang ngomong, Ustadz, saya ini tahu anak saya itu bergaul dengan lingkungan yang dalam tanda kutip kurang baik. Di dalam hati saya merasa khawatir, tapi subhanallah kekhawatiran saya tidak pernah terbukti. Ternyata anak saya bisa bermuamalah dengan baik, tetap menjaga istiqomah ibadahnya, walaupun teman-temannya, orang yang ada di sekitarnya buruk. Mungkin salah satu faktornya, kata beliau, memang dulu sejak zaman kecil anak saya ini sering saya ajak ketemu orang soleh, ketemu para ulama, para guru, para ustadz, minta didoakan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor anak-anak kita mendapatkan hidayah. Ngoten nggih. Niku enten gangsal penyebabipun tiang angsal hidayah. Napa mawon? Nomor setunggal at-tabsyi, kabar gembira. Nomor kali at-takhwif, ditakut-takuti. Nomor 3 at-tasywiq. Napa niku? Tresno, cinta. Nomor sekawan napa? An-nadhrah ila wujuhis sholihin. Napa niku? Mandang wajahipun tiang alim, tiang soleh. Nomor gangsal terakhir, nadratus sholihin ilaihi. Pandanganipun tiang soleh napa tiang alim marang napa? Marang napa, Pak? Kepada kita, ngoten nggih, Pak. Kepada kita. Jadi pandangan orang soleh kepada kita. Memang saya ini walaupun orang Jawa tapi tidak pintar bahasa Jawa. Ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk waktu saya belum? Masih kurang berapa menit? Oh, masih kurang 10 menit. Oh, saya mundur sekarang. Oh iya, kan? Baik, jadi begitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Satu, saya tadi menceritakan oleh-oleh dari Pontianak. Poinnya adalah ayo kita bersyukur. Di luar sana banyak orang yang sekedar beras saja harus doa sama Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang malah membuang-buang nikmat yang Allah berikan sama kita. Karena rumusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh-oleh yang kedua yang saya sampaikan adalah tentang Hubabah Anisah yang di usianya 107 tahun tapi ibadahnya Masya Allah, kedekatannya sama Allah Masya Allah. Saya merasakan ketika bermuamalah dengan beliau, hati ini menjadi lebih hidup, merasa mendapatkan tambahan hidayah. Karena memang 5 penyebab seorang itu dapat hidayah tadi, diantaranya adalah an-nadhrah ila wujuhis sholihin atau nadratus sholihin ilaihi. Dan itu saya dapatkan ketika saya ada duduk di hadapan Hubabah Anisah binti Yusuf Al-Haddad. Baik, Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan lagi sedikit tambahan materi. Ada di dalam kitab Manhajus Sawi yang dikarang Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bin Sumaid, di dalam fil hathi ala huduri majalisil ulama. Judul pasalnya adalah motivasi untuk selalu menghadiri majelisnya para ulama.
fil hathi ala huduri majalisil ulama, motivasi untuk selalu bersemangat mendatangi majelisnya para ulama. Imam Yahya bin Katsir menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir, bersabarlah, nafsaka, dirimu, jiwamu, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang yad'una, menyeru, rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashyi, di malam hari, yuriduna wajhah, mereka semua menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari perkumpulan dan duduk-duduknya mereka. Ini maksudnya siapa mereka? Kita harus bersabar untuk duduk-duduk sama mereka. Mereka ini siapa? Imam Yahya bin Katsir menyebutkan keterangan mengenai ayat ini, hiya majalisul fiqh. Jadi yang dimaksud kita diperintahkan duduk-duduk, bermujalasah, bahkan bersabar-sabar dalam duduk bersama orang-orang itu adalah kita duduk-duduk bersama para ulama. Kita duduk-duduk bersama para ahli fikih di pagi hari maupun malam hari. Alhamdulillah kita semua duduk di sini mendengarkan ilmu. Kita bersabar duduk selama 1 jam, walaupun ada yang sudah geringgingen, sudah roke-roke, tidak tahu gatel, tidak tahu boyoan, ya toh? Tapi insya Allah kita tercatat sebagai orang yang melaksanakan perintah Allah, bersabar, menahan hawa nafsu untuk duduk-duduk di pagi dan petang bersama orang-orang yang mempelajari ilmu. Rasulullah lebih mencintai orang yang duduk di majelis ilmu sesaat daripada orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Ustaz Balia kalau sholat duha berapa rakaat Ustaz? 100 ke? 12, Masya Allah. Pantas rezeki antum lancar ya. Iya, Masya Allah. Ini Bu, 12 rakaat sehari. Kalau besok 100 kuat nggak Ustaz? Gak sudah kerja orang dibandingkan ya. Subhanallah, duduknya kita sesaat di majelis ilmu lebih dicintai Rasulullah daripada 100 rakaat sholat. Dilanjutkan, wa an Abdullah bin Amr bin As, ayahnya seorang yang dulu sangat memusuhi Islam, akan tetapi mendapatkan hidayah, lalu anaknya menjadi salah satu ulama kaum muslimin. Anna Rasulullah dakhala al-masjida fara'a majlisaini, ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilayhi wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun. Faqala Rasulullah kilal majlisaini ala khair, ahaduhuma afdalu min al-akhar, amma haula fayad'una Allah wa yarghabuna ilayhi in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum, wa amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa innama bu'istu mu'alliman wa haula'i afdal fa'atahum hatta jalasa ma'ahum. Ini hadis yang saya sampaikan kepada semuanya yang hadir. Tolong direkam baik-baik, tolong dicamkan baik-baik, jangan ada yang salah paham. Diperhatikan baik-baik, jangan ada yang salah paham. Banyak orang yang salah paham sama hadis ini. Pernah suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat di masjid ini ada 2 majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Ahadul majlisain yad'una Allah. Satu majelis ini orangnya doa, zikir, minta sama Allah, memperbanyak apa? Sholawat. Dan majelis yang satunya itu sedang belajar dan mengajarkan fikih, sedang belajar dan mengajarkan ilmu.
Kalau para sahabat itu mengatakan fikih, bukan berarti maknanya ilmu fikih saja, tapi semua ilmu Islam itu dulu disebut fikih. Akidah ya termasuk fikih, tafsir ya termasuk fikih, apalagi hadis termasuk fikih. Fikih itu ya fikih. Dulu sebelum ada kodifikasi ilmu, sebelum dibikin ilmu akidah, tasawuf, tazkiyah, fikih, hadis, itu semua ilmu itu ya fikih. Jadi jangan dipahami yang dimaksud fikih itu ya hanya belajar fikih saja. Kita duduk semacam ini sudah termasuk kategori belajar dan mengajarkan fikih. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kilal majelis ini alal khair. Dua majelis ini sama-sama baik. Dua majelis ini sama-sama berada di atas kebaikan. Ada orang-orang di luar sana yang salah paham, disangkanya majelis ilmu ini lebih baik daripada majelis zikir. Maksudnya tuh majelis zikir itu tidak ada baiknya sama sekali, percuma mau zikir lebih baik belajar sama kayak kami gitu kan. Majelis sholawat dianggap tidak baik, majelis yang lain dianggap tidak baik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dua-duanya majelis ini sama-sama berada di atas kebaikan. Majelis zikir baik, majelis ilmu baik, majelis sholawat baik, majelis yang lain juga baik. Ini dua majelis kata Rasulullah sama-sama berada di atas kebaikan. Adapun majelis zikir kata Rasulullah, mereka semua meminta kepada Allah, berdoa rame-rame. Bisa jadi Allah kabulkan doa mereka, karena doa itu kalau jamaah ketukannya lebih kuat daripada doa sendiri. Bisa jadi Allah kabulkan doa mereka, bisa jadi Allah tidak kabulkan. Adapun majelis yang satunya, mereka belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang jahil. Kata Rasulullah SAW, salah satu di antara kedua majelis ini lebih baik, tapi bukan berarti yang satu tidak baik. Dua-duanya baik, tapi yang satu lebih baik kata Nabi Muhammad SAW. Yang mana yang lebih baik? Kata Nabi, wa innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu sebagai seorang guru. Wa haula'i afdal. Mereka yang duduk di majelis ilmu lebih baik. Majelis zikir baik, tapi majelis ilmu lebih baik. Jangan keliru, jangan sampai keluar dari majelis ini ada yang memahami majelis ilmu itu baik, majelis zikir tidak baik. Nanti saya bisa digoreng orang banyak ini, saya bisa disembelih orang banyak ini, kok bisa ngomong kayak gitu. Ini jangan-jangan jamaahnya yang salah paham, bukan ustadznya yang salah menyampaikan. Ini hadisnya bilang dua-duanya baik, tapi yang lebih dicintai Rasulullah adalah majelis ilmu, karena Nabi Muhammad menyebutkan alasan wa innama bu'ithtu mu'alliman, karena aku ini diutus sama Allah sebagai seorang guru, seorang mu'allim. Wa haula'i afdal, yang majelis ilmu ini yang lebih baik. Fa'atahum hatta jalasa ma'hum, maka Nabi Muhammad SAW duduk bergabung di majelis ilmu. Ini poin yang terakhir adalah pelajaran tentang betapa tawadhu'nya Nabi Muhammad. Beliau sangat rendah hati, beliau manusia paling alim, tapi beliau mau duduk di majelis ilmu mendengarkan orang yang tidak lebih alim daripada beliau menyampaikan ilmunya. Siapalah kita dibanding Nabi Muhammad? Kok kita merasa kita tuh udah pinter, kita ini udah ngaji 50 tahun, masa itu yang ngajarkan materi ustadz masih muda kayak gitu, males saya duduk di majelisnya, wong saya udah tahu semua materi yang dia sampaikan. Sekelas Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling alim di alam semesta ini, beliau ketika melihat majelis ilmu, beliau duduk hadir bergabung di majelis ilmu itu mendengarkan, padahal yang menyampaikan ilmunya tidaklah lebih baik dan tidaklah lebih alim dari Rasulullah. Ini menunjukkan pelajaran tentang tawadhu atau kerendahan hati. Saya tidak pernah segan-segan untuk duduk di majelis ilmu yang pematerinya jauh lebih muda daripada saya, dan tidak segan-segan kalau saya tidak tahu, saya tanya sama beliau ilmu-ilmu yang saya tidak tahu. Seperti itulah kami diajari oleh guru-guru kami, seperti itulah kami diajari sama abah kami.
Gitu ya, jamaah yang dirahmati Allah, ini saja yang ingin saya sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.